Kobe. Rame. Semangat. Harusnya bertiga kan. Iya. Sakit gigi. Gak usah dibahas. Sudah dibahas. Kasihan loh. Udah OTW padahal. Jangan sakit gigi. Masa gigi taring dia. Ya Allah. Tapi seru ya tadi obrolan off cam-nya seru sebenarnya. Ini dibahas aja sekarang. Jadi gini, apa? Langsung deg-degan ya. Kak, gitu kajiannya. Tapi kita ngobrolin soal karyanya Kobe. Yoi. Siap. Soalnya baru aja rilis single terbaru. Single terbaru. Tapi Kobe ini 24 tahun ini jalan atau sudah 24 tahun dan jalan 25? Jalan 25. Jalan 25. NIV kapan sih? 2000. Enggak, bulan dan Mei. bulan Mei tanggal 25. 25 Mei. Oh, 25. beda 4 hari sama kelahiran bandku. Wah, keren. Oke, terima kasih. Itu cuman pancingan Tapi buat nggak ada yang tanya sebut kayak ini pancingan buat manajernya untuk bikin tour. Ayo lah. Kayak mau loh. 24 tahun berkarya berarti ini jalan ke 25 tahun ya. Iya. Jalan ke 25 tahun Kobenitas semakin banyak di Amin. bahkan di luar pulau sih setahu gue ya kalau Kobenitas Banyak. di luar Nasional kota. kan jadi. nasional Nasional. jatuhnya. Iya. Kobe pernah ke ini nggak? Keluar negeri nggak, Mas? Belum. Belum. Kobe keluar negeri. Kemarin di Sangatta itu banyak banget komunitas juga ada. Di mana? Sangatta, Kalimantan Timur. Kalimantan. Oh iya, di Kalimantan pasti ini sih. Iya, dari Musik Kalimantan banyak. musiknya kayak Kobe ini Oh iya. gokil banget ya. Maksudnya masanya itu pasti pecah banget. Iya. Iya, keren. Nah, kalau Kobenitas kan pasti regenerasi dong ya. Iya. Dari yang dulu dia mungkin masih SMA, sekarang udah punya anak. Iya. Ya mungkin juga anaknya akhirnya dengerin Kobe juga gitu Iya. ya. Dan Kobe-nya masih bisa bertahan 24 tahun dengan segala macam cerita ya. Benar. Yang tadi sudah aku bahas satu-satu, Kima masih juga tahu. Oh, ternyata gini. Anyway, kita mau ngebahas di single terbarunya aja. Yes. Ya. Yang judulnya adalah Lala Lili. Hey. Sanji Pak. Sanji, Pak, nggak ada lalanya sama sekali. Mas Helmi terus gitu loh. Lala Lili. Kan langsung gaya loh. Ah iya, sorry. Ini bisa dibeli loh merchandise-nya. Katanya Mas Helmi, dari Iya. mana? Mbak Kima, Iya. kamu nggak jalan tahu. Ada. Ada. Dijual berarti? Di Lux Labor. Wih, Ini dijual. Susu. Bukan. Pancingan pas ini gini loh, Mas Nasi. L. Tetap ini dijual kalau sama beli. Sanjipa adalah karya Yes. terbaru yang Ya. dirilis tahun 2024. 24. Makasih ya Baru- manajernya Kobe nggak ngirimin press release. Aku sama Kimal. Baru sebulan kalau nggak salah. Baru sebulan sih. Sebulan ya? Sebulanan. Oke. Kurang lebih sebulan. Dan judulnya lumayan unik ya. Sanji. Kalau nggak dijelaskan tadi sama teman-teman Iya. Kobe dan manajemen, aku nggak tahu Sanjipa ini apa. Artinya Kata-kata lama sih sebenarnya Sanjipa. Iya. Kata-kata lama. 3. 78 ya? 78. Itu pasal ya sih? Iya, Iya, pasal penipuan. Oh, arahnya dari situ, tarikannya dari situ. Iya, pasal penipuan. Kenapa tiba-tiba ngambil pasal penipuan itu dijadikan judul lagu, terus disamarkan menjadi Sanjipa yang disadur dari bahasa Tionghoa, bener? Iya, Tionghoa ya. Sanji Pak. Sanjit, Pak. Kenapa? Pemilihannya kenapa Iya, begitu bagus. untuk single terbarunya? Banyak soalnya yang Sanji Iya. Pak. Zaman sekarang. Oh, keresahan. Keresahan. Wah, Pandi keresahan dari stand up Keresahan. comedy hari ini. Banyak sekali. Apa Mas? Salah satu yang paling bikin Kobe Bikin nih lagu. Iya, wah ini aku udah sebel banget nih sama keadaan ini nih. Akhirnya kita bikin Sanjipa Sekarang maraknya ini di media online ya. media online. Pasar online segala macam ya kan. Kita beli dengan awal lihat fotonya aja kan nggak perlu lihat fisiknya, yang datang tidak sesuai atau apa, itu kan juga sebenarnya orang yang beli juga ngerasa tertipu. Iya. Kadang-kadang pun yang datang pesen yang datang apa juga nggak bener. Nggak ada tanggung jawab Iya. juga ya. Itu yang itu lebarnya, itu bahasa lebar. Iya, bahasa Kalau lebar. bahasa mengerucutnya itu ya teman-teman sendiri aja yang Sanji Pak gitu. Ih, siapa sih, Mas? Kasih tahu dulu. Aku tunjuk ya. Mumpung manajernya teman dekatku. Itu nggak apa-apa ya? Oke. Terus akhirnya keresahan itu Ya. timbul ide. timbul ide. Nah, Tapi secara keseluruhan itu lagunya memang sindiran atau hanya keresahan aja? Sindiran. Sindiran. Ya benar sindiran. Oke. Ini Yang merasa banget. Yang bikin lagu siapa, Mas? Sanji, Pak? Aku yang Ceko. bikin sama Ceko. Sama Ciko, sama Ciko. Proses kreatifnya itu gimana sih Mas Helmi? Maksudnya Mas Helmi kepikiran ada riff gitar. Ya gitu. Terus Mas Eko yang nyari nada, Mas Sanci yang bikin lirik itu kalau di Kobe itu sistemnya gimana? Kebanyakan dari album 1 sampai sekarang itu aku yang pondasi. Jadi semua aku yang father in progress. Jadi aku yang fondasi semua. Iya, jadi iya, udah iya. tahu terus aku panggil Ceko, isi
maksud lagunya ini kayak penipuan. Temanya itu. Oh, yang bikin lirik Mas Cekonya? Yang Bikin lirik Jeko, cuman aku tetap ngasih benang merah. Oh, I see. Kalau Mas Ance lebih apa? Meng-QC atau bantu? Nanti aku Mau gini, ini apa? menyortir ya. Wah ini kata-katanya Final, bagus ini. Oh, final gitu. final aja aku. Finishing. Finishing dipoles dikit-dikit. Wah ini nadanya dibikin dikit aja, bagus nih. Kata-katanya maksudnya yang gini nih kayak gitu. Iya. Jadi tetap bareng-bareng diomongin sama Selmi sama Ceko. Oke. Iya. I see. Tapi dari Kobe sendiri ada ini nggak sih Mas, kesusahan nggak sih Mas dari tahun 2000 nih sampai tahun 2024 kan pasti bahasa-bahasa banyak yang berubah, Iya, terus iya, treatmentnya iya. ke Iya, komunitas iya, iya. yang baru-baru ini pasti akan berubah juga nggak sih? Ada beberapa berubah ya. Beberapa berubah. Kita ngikutin bahasa-bahasa yang ringan, yang relate. yang orang juga setiap hari sering ngucapin gitu aja. Dari ringan, pesannya nyampe. Oke. Kalau musiknya? Musiknya jelas berubah. Dari album pertama berubah. Ya, kalau menurutku tapi album pertama itu OG-nya Kobe banget kan memang. Pada waktu itu. Pada waktu At the itu. time. Iya. Ini mau mencoba untuk mengembalikan itukah atau memang sambil memasukkan unsur-unsur yang memang relate di tahun sekarang. Benar itu. Oh gitu ya. Nah. Tapi originalitasnya akan karena kan Tetap. kalian balik lagi di satu rumah yang Finally gitu kan. finally gitu ya. Jadi tetap secara garis merahnya, benang merahnya itu tetap kita balik ke Era-era 2000 itu. tetap itu Kobe banget itu. Iya. Kemasnya. Kemasnya itu dari yang modern aja. Termasuk di single Sanjipa ini. Sanjipa, Sanjipa. iya. Berbahasa Indonesia ya. Indonesia. Iya. Kobe pernah nggak sih Mas selain bahasa Indonesia yang benar-benar Ada Lagu. bahasa Jawa, bahasa sini lah. yang video klipnya pakai Gatot kayak Ya, kaca itu bener ya? Iya. Ada Oke. kata-kata Apa? ngadeg. Oh. Tapi itu ya pertama kali aku lihat video klipnya yang pakai ada satu video klipnya Kobe judulnya Tangguh tadi. Itu tuh kayak pakai kostum-kostum daerah gitu kan. Terus banyak banget teman-temanku yang ngerasa Kobe ini band mana Mas kok kayaknya Mas Etnisnya Mon- dimasukin. Iya, terus Iya. kan ngerasa kayak excited yang, wih balik kan gitu ya. Iya. Terus banyak teman-teman yang nanya loh ini di era-eranya Mas Mon. Oh no, ini mereka lebih senior malah daripada aku. Aku dulu era di SMA nonton MTV ya, tahu mereka gitu. Terus tapi banyak yang begini Mas, koyok-koyok latih yo. Ketika kalian mendengar itu, Memang gini, itu gimana? orang begitu mendengar karena Latif keluar duluan dengan Iya. etnisnya juga ada, Iya. bahasa daerahnya juga ada. Hmm. Terus kita keluar, pasti orang akan menyamakan. Iya, oh hello latih ya. Jadi kita juga punya konsep di situ kan. Ya memang konsepnya sudah dari dulu, cuman kita baru ketemu Om Lok beberapa Iya, kan ini kan. ketemu orang itu. Ketemu Om Lok Selebar bin podcast, gimana bandnya? Ya udah, nyodorin singlenya itu. Oke, produksi. Oh iya. Iya. Di Lux Labor tuh, setahu dulu Jamrut ya kalau nggak salah. Jamrut, Bumerang, Bumerang. Power metal ya. Sampai sekarang tuh Ahmad Albar. yang menjadi anak-anaknya Lux Labor tuh selain Kobe masih nggak sih? Udah enggak. Band-band Oh, ini. udah enggak. Sudah enggak. Oh enggak ya, sudah ya. Cuman Kobe sama Tapi mereka semua masih menganggap Pak Lut itu Oh iya benar karena itu orang legend juga tuh. Iya. Lux Labor tuh ini prom apa? produser. Promotor. Label. label. Lux Labor. I see. Oh berarti tinggal 2 talent aja ya di situ ya? Talent Banyak ya sebenarnya. kalau yang Selain Kobe. Selain Kobe banyak sih, cuman yang pure dipegang sama Pak Lok cuman beberapa aja. Oh iya. Enggak semua. Iya, tapi ya yang lahir di situ akhirnya menjadi band-band legend bisa dibilang kayak Iya. Power Metal, Bisa dibilang Bumerang, hampir Jamrut. semua band rock Betul. di Indonesia. Betul. Enggak semua, hampir semua ya. Hampir semua. Hampir semua. Pokoknya di era-era itu musik yang agak nyeleneh bisa tampil di TV, which is to di MTV. Iya. Biasanya Lux Labor punya tuh. Iya. Biasanya Oh, begitu, gitu. iya. Oh, I see. Nah dulu awal-awal Kobe itu gimana sih Mas? Maksudnya kayak awal pertama kali ketemunya, Bikin siapa bandnya. yang nemuin Wah, siapa? tahun 2000 berarti ini apa? 2000 Masih nih, kuliah, kan? iya. Kuliah, Ketemunya- sekolah. Ketemunya bukan tahun 2000. Oh, sebelum itu. Temen dari kecil. Tahun Tetangga ya. Oh iya. Iya, tetangga. tahun 5 tahun Bang, 5 tahun sebelum Iya, tahun 95. 97. Baru lahir atau Iya, baru lahir ya. 97 baru memikirkan kepingin main band ya. Iya. Itu posisinya apa nih? Sebelum- SMA, kuliah, SMP. aku kuliah. Nah. Itu Karang Taruna semua jadi satu. Oke, berarti Iya. mungkin era-eranya lulus SMA ke kuliah kali ya. Iya. Ketemu lah di Karang Taruna nih. Nah, Terus kita main band terus kok dulu namanya itu drum diesel kok susah banget ya. Oh sebelum Kobe namanya Iya. Drum Diesel. Susah banget.
Sebenarnya dalam diesel itu Benku sama Idam sebenarnya. Oh gitu. Awalnya ya. Drum Diesel. Dan bisa. Zaman tahun berapa? Sebelum tahun 2000 maksudnya. Belum. Akhirnya aku yang ngusulin ganti nama dong biar yang Pas sedang ini apa. masuk Skandinavia. Apa ya? Oh ada Gampang lah. Ya ada teman itu yang Ngasih koki, usul. dia koki, dia koki. Chef, master chef, dia chef. Chef dia. Oh, bukan personil tapi ya. Bukan. Cuma Dia- ngasih ide aja. Kasih ide. Kita lagi nongkrong. Kita lagi cari nama band yang gampang. Nongkrongnya pasti di pos kamling nih kalau karena Warkop. Kadang-kadang di jembatan depan rumah. saya relate, tenang aja. Terus akhirnya temen itu ngasih ide. Dia ngelis dia. Ngelis Bahan-bahan makanan, bahan-bahan makanan. Mentega band. Kencu. Kobe ini apa? Kobe ini salah satu daging termahal waktu dia Tapi ini serius? daging Ini mungkin termahal banyak yang belum tahu. kota Jepang juga ya kan? Oh ya, Kota ya. Jepang. Jadi kita pelajari ya, pelajari Daging dagingnya termahal. aja mahal dari Kobe, dari kota Kobe. Terus lihat kota Kobe-nya juga Sering banyak gempa tapi penduduknya punya juga- story yang bagus semangatnya. Iya, background story-nya oke lah. Dari situ kita ambil semangatnya. dari warga Buktinya sampai Kobe. sekarang juga terjadi semangat Kobe sampai sekarang balik lagi semua Dan 24 tahun ongoing. Oke. Kobe. Ya nggak gampang juga. Pasti, Ngumpulin, naik turunnya ya, Mas, susah, ya. gampang juga. Ngumpulin anak-anak yang lama itu nggak gampang. Ya. ada yang nakal, ada yang baik. Intinya itu ya. Karena mungkin aku juga relate dengan merasakan hal yang serupa ngeband Ya. dari tahun-tahun Ya, benar, itu benar. susah. Jadi tidak semudah orang melihat itu. Benar, tidak semudah Saya orang bikin melihat. bola, ya Iya, rasain iya, aja. Nggak positif banget lah ya. Yang penting dasarnya dengan positive thinking. Itu dia. Lagunya sendiri Mikir yang positif aja. Oke. Sama yakin ya. Sama yakin. Sama Ya yakin. intinya adalah kita tahu ada titik di mana kita akan pengen keluar rumah untuk bermain yang jauh mungkin ya untuk Ya. mencari suatu hal yang pilihannya adalah kamu bisa balik atau kamu punya rumah baru. Iya. Tapi Ya. alhamdulillah dengan apa ya, berjalannya waktu kita tetap produktif. Ah, Akhirnya pilihannya adalah even sejauh apapun kita bermain, bahkan sudah punya rumah baru di sana, Nah, Akhirnya kita balik tahu lagi. rumah yang kita harus pulang kemana. Seperti keluarga. Seperti keluarga. Iya betul. Iya. Nah terus dulu tuh kok bisa sampai ke MTV gimana mas ceritanya? Apa karena dari Terus, label? kan kan deket juga sama kita kan? Iya. jadi waktu itu kita sangat-sangat Sorot. disorot sama Vlogs Live War. Jadi Vlogs itu pede banget gitu. Oke. Jadi keunikan waktu itu yang dicari sama Betul, orang. betul. Oke. Kita bikin konsep yang di luar mungkin sudah ada ya. Iya. Cuman di Indonesia jarang banget. Kayaknya aku baru tahu Itu. Kobe itu di tahun itu ya. 1-2 lah waktu zaman Iya. waktu itu mungkin ya. Jadi kita konsep seperti itu. Terus dilihat Om Lok grafiknya naik, positive thinking, jadi Pak Lo semakin semangat nge-push. Berarti positive thinking itu dulu di zaman itu tahun berapa rilisnya Mas? Kalau ada positif 2007. 2007 ya. Itu aku baru lulus SMA berarti ya. 2007 itu kalau sekarang kan gampang nih, kita ke YouTube dulu nih. gampang. Gratis ya kan. Betul. Nanti kan orang-orang yang di label lah, di publishing atau promotor mungkin akhirnya ngelihat, ya. iya yang reach out, wah ini kita undang kok ini rame nih nang festivalku. Iya. Biasanya kayak gitu kan. Iya. Diramaikan setelah dia rame lewat sebuah sosial media. Biasanya gitu ya. Kalau sekarang kan sekarang gitu ya. Iya. Kalau dulu Pasang positive spot dulu, thinking pasang tuh spot di mana? TV. Ini radio juga. Jadi ukuran juga. Oke. Kita jadi chat keberapa di radio. Dulu ukuran juga. Di radio masih mahal gitu ya. TV Bang Mundang juga lihat ininya di radio Iya, juga iya, di iya. zaman waktu itu. Tapi Pak Lo juga pasang spot. Iya di spot dulu. Dulu kan iklan Iya, iya. di TV. Pak Lo kan sering bikin acara blocking TV Nah. semua. Nah ini nih mungkin banyak yang belum tahu Mas mengenai blocking TV. Kimal pernah tahu nggak? Nggak tahu. Blocking TV atau spot yang dipasang oleh label yang bawa artisnya di TV. Jadi kita nggak usah ngomongin soal MTV ya. Dulu misalnya kayak di SCTV nih, satu program habis nih, tiba-tiba ada satu video klip yang bisa tayang, itu namanya blocking TV. Jadi bandnya itu pasang spot di situ. Pasang spot. Oh alah. Kayak gitu. Dan itu habisnya ratusan juta. Benar. Wah ini Kadang-kadang sampai Pak Lo pernah bikin acara festival tuh 1 jam penuh di program TV itu festivalnya Pak Lo. Indosiar. gokil. Selama berapa hari itu?
Wah, ini kalau ngomong soal Kobe pasti panjang banget sejarahnya mereka. Tapi kita sekarang fokus ke Sanjipa yang sudah dirilis. Siap. Baru beberapa bulan ini dirilis. Yang menarik lagi sebulan ini dirilis. Yang menarik lagi video klipnya itu yang mengerjakan teman-teman dari Jawa Timur. Jawa Timur. Full Jawa Timur. Bahkan model video klipnya teman salah satu tim kita juga ya. Yang lagi viral di sosial media ada Noki. Itu memang mengambil dia karena dia viral dengan outsider Lady Rose atau Iya mukanya aja lucu. Emang unik sih ya. Biar anak-anak juga nggak kalah ganteng juga. Tanda. Jadi musiknya keras. Kalau ngelihat video klipnya keras, jadi orang boring gitu loh. Jadi harus ada sempilan lucu, dari mukanya lucu, tingkahnya yang lucu. Jadi seneng mau lihat lagi, akhirnya viewer nambah. Kadang-kadang orang nggak suka lagunya, lihat video klipnya lucu, aneh, unik kayak gitu kan. Oke, berarti Sanjipa sudah bisa dinikmati sama Kobenitas dimanapun kalian berada. Pasti penasaran juga untuk dibawakan secara live. Tapi ini sudah dibawakan live belum? Kobe terakhir manggung di Kalimantan. Pertama kali kemarin kita konser di sana. Tahun ini ya? Tahun ini, bulan kemarin, akhir bulan kemarin, minggu kemarin. Bahkan minggu kemarin, pernah dibawakan. Dan mungkin ini adalah dibawakan kedua kalinya. Ya. Kami sudah akustik. Iya, Betulnya aja. Biar nanti diputer aja video klipnya. Kalau penasaran langsung muter aja ya kan? Iya benar. Jadi Mbak Rizka, kita akan mendengarkan Kobe untuk menyanyikan lagu Sanjipa ya. Bagi mau gitarnya tolong diambilkan lagi. Boleh. Kita belum latihan akustik. Coba dulu aja. Sebelum kita masuk ke Sanjipa versi akustik. Tapi akustik ini kita hampir nggak pernah bawain lagu. Itu tadi aku tanya juga. Akustik tuh Kobe pernah nggak sih ngambil event akustik? Nggak pernah. Sama sekali. 24 tahun. 24 tahun. Gokil. Kalau Kobe pernah, kalau Sanjay Voice pernah, SOB pernah. Saya udah tanya. Kalau gue nggak pernah. Baru ini aku juga kaget gimana ini. Berarti cuma di menyala yang bisa membuat Kobe akustik kan gokil. Akhirnya pertama kali ya? Iya. Akhirnya pertama kali. Tapi sebelum kita memainkan lagu dari Sanjipa, entah mereka mau membawakan di part apanya, biar mereka aja yang mengolah Sanjipa versi akustik dari Kobe. Silakan promosikan. Ini mau ada event terdekat kapan, sosial medianya Kobe. Terus silakan bisa didengerin Sanjipa di mana? Silakan. Sanjipa bisa didengerin atau dilihat video klipnya di channelnya Logis, bisa channelnya Kobe juga ada. Jadi bantu dilihat, di share, juga bisa ngikutin media sosialnya Kobe juga ada di situ. Di apa? Instagramnya apa? Instagramnya @kobeben_official. Kobeben_official. TikTok main nggak mas TikTok? TikTok belum. Habis ini bikin. Lagi proses. Kita lihat orang-orang tua ini. Ya siapa tahu di TikTok kan lagunya bisa dipakai joget. Ada tour atau ada main terdekat kapan? Event Desember. November Desember Ya. Ditunggu kalau misalnya mau Kobenitas mau datang atau yang penasaran mau datang berkenal dengan Kobe, silakan di follow aja tuh @kobeben_official ya. Sekali lagi terima kasih buat para muda-mudi yang udah mendengarkan kita berdua dan Kobe. Terima kasih buat produser kita Mbak Rizka, buat Sandi, buat Ariel, thank you. Manajemennya Kobe yang datang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. So, Malik Iqbal pamit. Rifki Monzi pamit. Kobe, everyone. Bohongnya kelewatan, teman pun jadi korban. Segala cara dilakukan untuk dapatkan cuan. Semua fakta nyata, bukan sebuah cerita. Bila nafsu serakah kuasai manusia. Semua fakta nyata, bukan sebuah cerita. Bila nafsu serakah kuasai manusia.